ya, hari ini kita berjumpa lagi untuk ibadah sekolah minggu. Siapa di sini yang udah semangat untuk memuji Tuhan? Coba angkat tangannya. Yeay. Pasti semuanya udah bersemangat untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, terima kasih dan kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik. Nah, saatnya kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik semuanya keluarkan suaranya ya. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, biar melalui kehidupan kita Tuhan disenangkan. Haleluya. Kita mau menunjukkan pujian, ku hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya. Adik-adik sembah Tuhan, keluarkan suaramu. Haleluya, kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau segalanya bagi kami, Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Adik-adik semuanya tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa Engkaulah alasan buat kami hidup. Kami semua yang hadir di sini, anak-anak sekolah minggu, mau lebih lagi Tuhan, mau lebih dekat lagi kepada Engkau, mau lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Karena kami tahu tanpa Tuhan hidup kami tidak ada apa-apanya. Karena kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena Engkau. Tuhan,
Engkau kiranya mengurapi ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau mengurapi setiap kami semua yang menonton live Inside ini Tuhan. Biarlah Kau hadir dalam kehidupan kami, menjamah kami. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu semua berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian di dalamnya. Kau urapi kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Bila setiap apapun yang disampaikan, biar semuanya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita naikkan pujian Nabi Dun dan istrinya. Semangat adik-adik, ayo. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Sekali lagi, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Katakan, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Berapa orang? 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Lanjut kakak. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Sekali lagi, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Haleluya. Burung-burung di udara ada tempat, tetapi Tuhan Yesus tidak ada untuk meletakkan kepalanya. Haleluya. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semuanya tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan melewati kakak sekolah minggu. Tuhan tolong kami, biar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang taat, dan kami dapat melakukan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita ya. Sama-sama kita akan buka kitab kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Sambil adik-adik membaca, kakak akan membacakan kisah yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 9. Nah, kisah yang akan kakak ceritakan yaitu mengenai pertobatan Saulus. Pada zaman itu, Saulus adalah orang yang sangat kejam. Kenapa? Karena Saulus membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, suatu saat Saulus meminta surat izin kepada imam besar untuk diberikan izin barang siapa yang bertemu dengan Saulus dan ternyata orang itu adalah orang Kristen, maka Saulus mendapatkan izin untuk membunuhnya. Nah,
Akhirnya surat itu terbit, Saulus berangkat ke Damsyik bersama dengan teman-temannya. Di dalam perjalanan, ternyata ada suatu cahaya yang menyinari Saulus dan teman-temannya. Saulus terjatuh dan tersungkur, serta Saulus mendengar ada suara berkata-kata dari langit. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus menjawab, adik-adik, siapakah engkau Tuhanku? Kemudian suara itu menjawab lagi, aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Kemudian Yesus menyuruh Saulus bangkit berdiri dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Damsyik. Nah, saat Saulus ini berdiri dan ternyata dia membuka mata, ternyata matanya menjadi buta, adik-adik. Teman-temannya membantu Saulus menuntun dia pergi bersama-sama di dalam kota Damsyik. Nah, saat Saulus berdoa, adik-adik, ternyata Tuhan juga memberikan suatu penglihatan kepada murid Yesus yang bernama Ananias. Tuhan Yesus berkata kepada Ananias, pergilah ke jalan lurus itu. Di rumah Yudas ada seorang bernama Saulus. Lalu Ananias menjawab, Tuhan, dari sekian banyak orang, kenapa sih harus Saulus? Dia ini kan orang jahat, Tuhan. Kenapa Tuhan mau saya mendoakan Saulus? Nanti kalau saya yang dibunuh Saulus gimana? Karena kan Saulus terkenal nih gitu ya. Saulus terkenal membunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan menjawab bahwa aku akan membuat dia ya atau membuat Saulus menjadi alatnya Tuhan. Alias Tuhan akan memakai Saulus menjadi saksinya Tuhan. Nah, akhirnya Ananias nurut nih sama perintah Tuhan. Pergilah dia ke jalan lurus itu mencari yang namanya Saulus. Kemudian Ananias mendoakan Saulus dan pada saat itu matanya Saulus terbuka. Nah, pada saat itu adik-adik, Saulus bertobat dan dia mulai memberitakan firman Tuhan. Dia mulai pergi dan memberitakan firman Tuhan. Meskipun setiap kali saat dia bertemu, orang Kristen tuh takut gitu ya, heran. Ini kan orang yang membunuh, kenapa tiba-tiba jadi memberitakan firman Tuhan dan jadi percaya kepada Tuhan? Ya, jadi banyak orang yang terheran-heran, tapi pada akhirnya banyak orang juga yang dimenangkan atau menjadi percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, dari firman yang sudah adik-adik dengar dan sudah adik-adik baca, apa sih yang bisa kita pelajari hari ini? Bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk bisa mengubahkan setiap kita untuk bisa menjadi lebih baik dan menjadi serupa dengan Kristus. Sama seperti Saulus yang tadinya berdosa, ya, membunuh, banyak dosanya, jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tapi saat bertemu dengan Tuhan dan bertobat, dia menjadi Paulus yang berbaik hati, yang memberitakan firman Tuhan, yang menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Nah, adik-adik, sekali lagi kakak mau ingatkan bahwa Roh Kudus di dalam hidup kita sangat penting. Kenapa? Karena Roh Kudus dapat membuat kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Semakin hari kita akan selalu diperbaharui, kita akan selalu menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kemarin adik-adik pernah bohong ya, suka berbohong. Setelah mendengar firman Tuhan ini, adik-adik menerima Roh Kudus di dalam hati, maka adik-adik akan berubah menjadi adik-adik yang jujur, yang luar biasa, yang membanggakan orang tua, dan cinta Tuhan. Nah, apakah Roh Kudus sudah ada di dalam hati adik-adik? Kalau belum, yuk kita sama-sama berdoa supaya Roh Kudus boleh tinggal di dalam setiap hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Saat ini Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau menerima Roh Kudus. Tinggallah Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga hidup kami boleh berdampak, hidup kami boleh berbuah, hidup kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Roh Kudus boleh memampukan kami untuk kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya, karena kami akan menyelesaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini ibadah kita sudah selesai.
Dan jangan lupa minggu depan kita ada ibadah lagi ya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.